Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Atikah, NPM 2020215034. Akan mempresentasikan materi memilih bahan bacaan. Mata kuliah membaca dengan dosen pengampu Bapak Nur Irwansyah, MPD. Slide berikutnya. Setiap pembaca memiliki tahap perkembangan kognitif yang berbeda. Misalnya, peserta didik kelas 1 SD perkembangan kognitifnya tidak sama dengan peserta didik kelas 4, 5, dan 6. Sehingga bahan ajar atau bahan yang dibaca tidak sama, harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, kemampuan membaca adalah kesanggupan melakukan aktivitas kompleks, baik fisik maupun mental, untuk meningkatkan keterampilan kerja, penguasaan berbagai bidang akademik, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Slide berikutnya. Memilih bahan bacaan yang memiliki daya tarik bagi siswa akan memotivasi siswa membaca teks tersebut dengan sungguh-sungguh, yang selanjutnya akan menunjang pemahaman membaca siswa. Bahan bacaan yang dipilih guru hendaknya diambil dari beberapa sumber, misalnya 1. Buku teks, 2. Buku sastra anak-anak, 3. Majalah anak-anak, 4. Buku referensi, dan 5. Surat kabar. Memilih materi bacaan dari berbagai sumber, selain dimaksudkan agar siswa memiliki wawasan yang luas, juga agar membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Slide berikutnya. Buku teks. Buku teks adalah sebuah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan menurut Muslik 2010. Menurut Fakah Fakah 1999, buku teks adalah buku yang digunakan di sekolah-sekolah, sedangkan buku yang dijual di pasar diterbitkan untuk didistribusikan kepada umum melalui penjual buku. Slide berikutnya. Sebagai media dan sumber pembelajaran, buku teks mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Pada umumnya, sebuah buku teks terdiri dari 3 bagian besar, yaitu bagian yang berisi informasi permulaan atau bagian permulaan, bagian informasi pokok atau bagian pokok, dan bagian yang berisi informasi pelengkap atau bagian pelengkap. Slide berikutnya. Ada beberapa pertanyaan seperti dikemukakan oleh Mutter 1984, McAndrew 1986, serta Armbruster dan kawan-kawan 1985. Yang perlu diperhatikan dalam memilih buku teks seperti yang dikemukakan berikut. 1. Apakah di dalam buku dijelaskan apa yang akan dipelajari? 2. Apakah konsep yang dijelaskan dan kosakata yang digunakan dalam buku sesuai dengan perkembangan siswa? 3. Keterampilan-keterampilan apakah yang diajarkan dalam buku teks? 4. Apakah kegiatan penguatan mencangkup teknik dan strategi yang berbeda? 5. Apakah grafik yang disajikan menjelaskan konsep dan gagasan? Dan lain-lain. Slide berikutnya. Buku sastra anak-anak. Karya sastra adalah refleksi dari kehidupan. Sastra dalam sastra anak-anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang bisa dibuat oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Slide berikutnya. Bloin dan kawan-kawan tahun 1956 mengembangkan sistem pengklasifikasian khusus atau taksonomi pada sasaran pendidikan.
Pengklasifikasian itu mencakup bidang 1, kognitif. Kognitif membahas tentang jenis-jenis belajar secara umum, termasuk konsep, prinsip, dan pemecahan masalah. Kedua, afektif, berhubungan dengan sikap dan nilai. 3, psikomotorik, berhubungan dengan pengembangan ketajaman berpikir, koordinasi antara mata dan tangan, dan seterusnya. Menurut Rothlein dan Meinbach, 1993. Slide berikutnya. Buku referensi. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya fokus pada satu bidang ilmu. Buku tersebut membahas topik yang cukup luas atau suatu bidang ilmu. Menurut Ellis dan kawan-kawan tahun 1989, keterampilan menggunakan referensi bermanfaat bagi seseorang sepanjang hidup mereka, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Memperkuat dan memperluas keterampilan ini pada anak merupakan hal yang berharga. Slide berikutnya. Keterampilan menggunakan referensi secara efektif mencakup beberapa hal. 1. Mengenali urutan abjad. Pengetahuan tentang pengabjatan diperlukan agar siswa memahami bahwa ensiklopedia, kamus, dan buku petunjuk telepon disusun secara alfabetis. Kedua, menggunakan petunjuk dan cara menyusun entry dalam kamus atau ensiklopedi. 3. Menemukan entry dalam kamus atau ensiklopedi. Menurut Burns dan kawan-kawan 1996. Slide berikutnya. Majalah anak-anak. Selain untuk rekreasi, majalah juga memfokuskan pada ilmu tertentu, seperti pengetahuan alam, pengetahuan sosial, seni, olahraga, dan lain-lain yang diajarkan di sekolah. Dalam salah satu majalah anak, yaitu majalah Bobo, disajikan cara membuat permainan anak-anak, sejarah, kehidupan binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang ditulis dalam gaya bahasa anak-anak. Slide berikutnya. Keuntungan memilih majalah anak. 1. Bahannya baru dan relevan. Kedua, tingkat kesukaran dan isi yang disajikan bervariasi. Ketiga, mengupas berbagai wawasan yang umumnya bersumber pada suatu isu tunggal. Keempat, sering menyajikan kegiatan berbahasa seperti teka-teki silang dan tulisan anak-anak. 5. Ilustrasi dan fotonya bagus dan bisa meningkatkan pemahaman. 6. Harganya relatif murah dan mudah diperoleh. Slide berikutnya. Surat kabar. Secara umum, surat kabar adalah media cetak yang dipergunakan dalam rangka melakukan kegiatan jurnalistik yang memiliki 3 aspek, yakni struktur, kosakata, dan ejaan yang di dalamnya terdapat karakteristik penulisan berita jurnalistik. Slide berikutnya. Surat kabar merupakan bahan bacaan yang efektif dalam pembelajaran membaca. Menurut Cossacks dan Sullivan tahun 1989, surat kabar merupakan sumber bahan bacaan tambahan 10 yang memungkinkan guru membawa komunitas bahasa ke dalam kelas. Melalui surat kabar, siswa bisa belajar tentang sejarah hari ini, misalnya peristiwa yang terjadi hari ini. Slide berikutnya. Kesimpulannya adalah memilih bahan bacaan yang memiliki daya tarik bagi siswa akan memotivasi siswa membaca teks tersebut dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya akan menunjang pemahaman membaca siswa memilih materi bahan bacaan dari berbagai sumber selain dimaksudkan agar siswa memiliki wawasan yang luas, juga agar membaca menjadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.